bridging dari sana ya. Kalau Oke. misalnya rumah itu kan pasti ada namanya tren. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Martin tren ini yang sekarang lagi tren tuh apa? Dan kalau misalnya ada pemirsa yang menanyakan, oh saya mau rumah yang kalau bisa timeless. Nah itu memilih bahasa desain atau tren yang seperti apa? Sama biasanya kalau per tren itu bertahan berapa lama? Gitu. Oke. Mm-mm. Kalau menjawab sekarang yang lagi tren apa? Ini agak agak tricky sebetulnya. Oke. Karena contoh beberapa klien datang minta stylenya Japanese. Itu sempet terjadi selama beberapa bulan ya. Kayak klien yang datang tuh Japanese semua stylenya. Oke. Terus ada satu momen di mana ketika ada satu klien datang mintanya style American, nanti American, semua. Oh. Ada yang mintanya modern minimalis semua. Oke. Cuman yang lately terakhir-terakhir ini itu banyaknya memang di modern minimalis ya. Karena kan kalau kita bicara style tadi cari yang timeless itu kalau kita bicara modern minimalis dia kan masih ada sentuhan mewahnya, Oke. ada ornamen-ornamen aksennya, tapi dia minimalis tadi. Yes. Nggak terlalu yang sampai grand, terlalu apa ya istilahnya, terlalu pamer, show off gitu Oke. kan dia. Nyentrik gitu. Ya Pak betul, Martin ya. nyentrik. Oke. Itu modern minimalis sekarang banyak jadi pilihan juga sih. Oke. Terus kalau bicara kapan tren itu berakhir. Berganti gitu Pak Berganti. Martin. Sepengalaman. Misal setahun gitu, apakah biasanya full satu tren atau bisa lebih dari Bisa lebih sih. bisa lebih ya? Bisa lebih sih. Tergantung segmen klien yang datang. Oh, parameternya satu juga itu juga. Itu yang berpengaruh sih. Tergantung siapa yang datang ke kita. Contoh biasanya misal pasangan muda-mudi Oke. yang datang ke kita. Pasangan muda-mudi itu sorry to say biasanya saya pun termasuk pasangan muda-mudi ini. Biasanya cenderung orang-orang kayak saya ini pasti budgetnya lebih terbatas Daripada yang sudah daripada yang sudah berumur lah ya iya. istilahnya. Otomatis kita pasti terus kita juga suka yang simple-simple aja. Oke. Nggak suka yang kayak terlalu banyak barang apa segala macam. Nah itu biasanya pasti larinya ke modern minimalis atau bisa jadi Japanese atau Scandinavian yang lebih praktikal lah istilahnya. Lebih praktikal, lebih minimalis, nggak terlalu banyak ornamen karena itu nanti pengaruhnya juga ke budget. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Meanwhile orang-orang yang sudah lebih berumur, yang budgetnya sudah unlimited katakanlah, itu biasanya pasti suka yang klasik-klasik, Klasik. American, Oke. gitu-gitu. Karena mereka pride-nya di sana, Pak Yes. Oksen. Oke. Mereka bisa show ke teman-temannya kalau lagi ngumpul, ini loh rumahku sekarang. Yang diincer Stylenya. beda Martin Betul. ya. Pola Oke. pikirnya juga beda. Jadi mungkin lebih ke arah itu ya. Kalau Segmentasi bicara tren. berarti Iya, ya. segmentasi. Oke. Kita lanjut berarti ngobrolin tadi tipe desain Pak Martin ya. Tadi ada bilang modern minimalis, klasik, American, terus Mediterania juga tadi ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang perbedaannya dari 4 style itu, sama kalau ada pro kontranya apa? Oke. Kita bicara mungkin tadi yang sempat di-mention start dari Mediterania dulu ya. Boleh. Mediterania. Mediterania itu sebetulnya mengadaptasi dari kayak yang tadi sempat saya cerita, dia mengadaptasi style dari negara-negara yang berada di pesisir Laut Tengah. Spanyol, Italia, Yunani, Maroko yang dekat-dekat laut gitulah ya istilahnya. Makanya mereka cenderungnya stylenya tuh lebih yang agak sedikit klasik, warna-warnanya yang dipakai earth tone biasanya, Coklat gitu ya. penggunaan material alam seperti batu alam, kayu. Terus biasanya warna ininya lantainya terakota. Terakota itu apa Pak Martin? Terakota itu warna kayak tanah liat itu ya. Oh, oke. Warna-warna seperti itu. Jadi mereka tapi tetap yang nggak terlalu vintage banget. Mungkin kalau
Bisa sebagai penggambaran paling gampang itu mungkin kayak daerah-daerah yang Santorini lah, style-style itu kan Mediterania sebetulnya. Iya. Mereka stylenya lebih ke kayak tropical gitulah ya. Iya. Stylenya. Itu Mediterania. Mereka banyak menggunakan material alam. Terus biasanya pakai besi tempa juga. Itu Mediterania stylenya. Bisa dibilang pro kontranya apa kalau ada, Martin? Pro kontranya. Balik lagi lebih ke segmentasi sama preferensi. Kalau saya. Jadi itu tadi Mediterania ya. Iya. Mungkin saya lanjut ke perbedaan style-stylenya dulu. Itu tadi Mediterania. Terus kalau bicara ada style lagi klasik. Klasik itu dia stylenya cenderung banyak ornamen. Pakai lampu gantung tuh nggak mau lampu gantung yang cuman polos gitu aja, nggak mau dia teman-teman. Salah satu ciri khasnya selalu pakai chandelier. Iya, chandelier. Yang mewah gitulah ya, yang kayak istana gitu, bling, betul. Yang klasik. Modelnya bling-bling itu klasik biasanya. Karena kan klasik itu mengadaptasi stylenya dari Eropa kebanyakan. Nah, terus mereka banyak pakai ukiran-ukiran, ornamen-ornamen yang mewah. Aksen-aksennya pun biasanya ya bling-bling, gold, gitu-gitu, warnanya mencolok-mencolok. Itu style klasik. Kalau mau dibedakan segmentasi lagi dengan American tuh sebetulnya masuknya klasik juga. Oh gitu. Tapi kalau yang tadi klasik itu lebih formal, mungkin dia ya kan banyak menggunakan ornamen, terus warnanya bling-bling gitu-gitu. Kalau si American ini dia lebih casual. Contohnya gimana? Dia sama menggunakan profil-profil list gitu, tapi lebih simple bentuknya. Nggak yang ukiran-ukiran banget. Kalau yang klasik tadi kan kayak Eropa dia lebih main ukiran-ukiran. Lebih seni lah. Dia lebih banyak melibatkan seniman-seniman lah ya zaman dulu. Arsiteknya itu. Karena kan Eropa itu kan terkenal dengan banyak seniman-seniman yang luar biasa juga. Patung-patungnya itu identik dengan style klasik tadi. Kalau American dia lebih polos-polos. Makanya kalau boleh saya bilang klasik biasanya arahnya lebih formal. Kalau yang American tuh lebih casual. Kalau bicara klasik tadi kan sebetulnya zamannya juga banyak ya. Periodenya kan banyak. Ada barok, rokoko. Itu kalau dijabarkan panjang lagi. Stylenya bisa beda-beda. Mungkin teman-teman pernah lihat style-style gereja kayak yang gereja-gereja di Eropa itu. Klasik itu cenderungnya biasanya klasik. Banyak kan ukiran-ukirannya, segala macam main patung, gitu-gitu itu klasik. Terus setelah American modern minimalis tadi ya. Ada modern minimalis. Kalau modern minimalis ada lagi minimalis sebetulnya. Beda. Kalau minimalis tuh bener-bener yang polos-polos. Jadi dia berkebalikan sekali dengan si klasik. Kalau klasik kan suka pakai list, ada bidding, paneling. Kalau minimalis itu dia benar-benar polos-polos. Penggunanya ya furniturnya seperlunya aja lah istilahnya. Mungkin kayak desain apartemen studio buat kuliah ya. Betul. Itu benar sekali. Jadi makanya saya selalu tekankan kalau menurut saya trennya itu lebih ke arah segmentasi sebetulnya. Tren itu akan selalu hidup ya. Iya. Selalu timeless, tapi peminatnya itu tergantung segmen. Tergantung kebutuhan. Tergantung budgetnya juga. Yes. Nah, biasanya balik lagi segmennya siapa. Nah, aku juga baru muncul pertanyaan. Kalau misalnya luas tanah atau luas bangunannya pengaruh apa enggak, Pak Martin? Contoh. Kalau kita mau ngebangun klasik di 20x10 itu sebenarnya bisa atau enggak? Tidak rekomend. Gitu ya. Iya, betul. Karena klasik itu tadi kan seperti yang saya jelaskan. Klasik itu lebih formal. Terus dia kan segmentasinya cenderung ke OKL lah ya. Kalau istilah orang Surabaya ya. Biasanya susu AI itu suka banget dengan gaya-gaya casual kebanyakan ya. Saya nggak bilang semua. Saya nggak mau mengeneralisasi semua orang yang OKL itu suka klasik. Nggak selalu. Nggak selalu. Tapi kebanyakan.
boleh dikatakan 70%, 80%. Biasanya OKL nih susu AI larinya pasti ke classic. Asik. Nah, bayangkan kalau kita di rumah 10x20 living roomnya terus kita adaptasi style classic. Oke. Yang furniturnya besar-besar. Ya, Kan ruangannya makin sempit jadinya. Betul. Apa yang mau di show off jadinya? Oke. Lebih ke gitu juga sih. Oh, jadi sebenarnya luas bangunan juga mempengaruhi. Betul. Ya. Oh. Parameternya sebetulnya banyak sih. Oke. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya mungkin hubungannya dengan lokasi gitu ya, atau iklim. Kalau misalnya di perkotaan seperti Surabaya dibandingkan dengan yang agak tinggi, contohnya Malang atau Bandung gitu, itu ada hubungannya atau tidak sih dengan style yang tadi sudah dijelaskan? Misal kalau misalnya di Surabaya itu lebih ideal menggunakan modern minimalis atau Mediterania karena dekat laut gitu kan Surabaya. Nah, coba pencerahannya seperti apa gitu. Oke. Karena tadi kita sudah bicara banyak soal segmentasi ya. Sekarang lebih ke maksudnya ada efeknya nggak ke lokasi. Betul. Berarti. Sebetulnya kalau secara teori ada. Oke. Kalau secara teori ya, karena kalau di dunia perkuliahan dulu kan kita itu selalu di brainwash, arsitek itu selalu di brainwash. Kalau Indonesia itu iklimnya kan iklim tropis. Nggak cocok harusnya pakai style American apa segala macam. Itu secara teori iya benar adanya. Contoh, makanya tadi kita bicara style Mediterania yang kayak Santorini gitu. Itu kan cocoknya sebetulnya diterapkan di Bali. Contoh. Banyak banget klien-klien kita semisal punya tanah di Bali mau dibikin villa Mediterania. Karena kan usernya juga kebanyakan kan bule-bule di sana, bule-bule yang lagi liburan, lagi merantau. Mereka kan feels-nya pingin feels home lah ya di rumah gitu kan. Nah, makanya mereka pingin bikin sesuatu yang sesuai home-nya mereka. Makanya style Mediterania itu banyak diterapkan di sana. Misal yaitu tadi bule mau bikin villa biasanya stylenya ke arah situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kayak saya punya klien itu punya rumah di daerah Malang, di daerah yang agak tinggi, Villa Puncak Tidar, itu pakai style yang tropical gitu juga Mediterania. Lah itu kan kita masih oke karena dia ya lokasinya masih cenderung tinggi lah dan itu kan lebih ke interior rumahnya. Bukan konsep bangunannya ya. Kalau konsep bangunannya semisal kita tiba-tiba terapkan contoh di Surabaya dengan cuaca yang panas kayak gini terus kita mau terapin arsitektur kayak yang di negara-negara padang gurun misal yang dia atapnya itu banyak atap dak gitu-gitu. Di Indonesia ini sering hujan, Pak. Kalau kadung hujan terus, kalau kadung panas terus. Nah, dakcor yang kita punya di atas nih kena hujan, kena panas, lama-lama retak rambut, bocor. Nah, itu pasti nggak cocok. Jadi kalau bicara tadi style ini mau dipakai di sini bisa nggak? Ya bisa, tapi tergantung part mananya. Kalau part arsitekturnya, bangunannya, whole building, harusnya sih kurang ideal. Harusnya kita tetap berdasarkan lokasinya. Kita ini lagi di mana sih?